Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rosatina. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan jenis sistem informasi. Dalam materi kali ini terdiri atas 7 subbab atau lingkup materi. Yang pertama yaitu sistem informasi penjualan dan pemasaran. Yang kedua, sistem informasi manufaktur dan produksi. Yang ketiga, sistem informasi keuangan dan akuntansi. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia. Yang kelima, sistem dari sudut pandang konstituen. Yang keenam, sistem pemrosesan transaksi. Dan yang terakhir yaitu sistem pendukung keputusan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Stay tune dan check it out. Yang pertama yaitu sistem informasi penjualan dan pemasaran. Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa organisasi. Pemasaran memperhatikan mengenai pelanggan produk atau jasa perusahaan, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, dan mengiklankan serta mempromosikan produk atau jasa ini. Penjualan berkaitan dengan menghubungi pelanggan, menjual produk atau jasa, mengambil pesanan, dan melanjutkan penjualan. Aktivitas ini dapat dianggap sebagai proses bisnis. Sistem informasi penjualan dan pemasaran atau Sales and Marketing Information System mendukung proses bisnis ini. Nah, bagian di bawah ini mengilustrasikan sistem informasi penjualan yang digunakan per retail, seperti The Gap atau Target. Yang kedua yaitu sistem informasi manufaktur dan produksi. Fungsi manufaktur dan produksi bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa untuk perusahaan. Sistem manufaktur dan produksi berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan fasilitas produk, penetapan sasaran produksi, penggandaan, penyimpanan, ketersediaan produksi, penjadwalan peralatan, fasilitas, bahan baku, dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membentuk produk akhir. Yang ketiga yaitu sistem informasi keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya untuk memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan ini. Fungsi keuangan juga bertanggung jawab dalam mengelola kapitalisasi perusahaan atau menemukan aset keuangan baru pada saham, obligasi, atau bentuk utang lainnya. Fungsi akuntansi bertanggung jawab menjaga dan mengelola catatan keuangan perusahaan, penerimaan, pembayaran, depresiasi, penggajian untuk menghitung arus dana dalam perusahaan. Bagian keuangan dan akuntansi berbagi masalah yang terkait bagaimana menjaga jejak aset keuangan dan arus dana perusahaan. Selanjutnya yaitu sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan potensial, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan. Yang kelima yaitu sistem dari sudut pandang konstituen. Walaupun sudut pandang fungsional sangat berguna untuk mengerti bagaimana sistem bisnis melayani fungsi khusus, sudut pandang ini tidak memberitahu kita bagaimana sistem membantu manajer mengelola perusahaan. Di sini, kita membutuhkan sudut pandang yang memeriksa sistem dalam bentuk beragam tingkatan manajemen dan jenis keputusan yang didukungnya.
Setiap tingkatan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda sesuai tanggung jawab yang berbeda, dan masing-masing dapat dilihat sebagai pilihan informasi utama. Manajer senior membutuhkan informasi ringkas yang dapat secara cepat memberi informasi mengenai kinerja keseluruhan perusahaan seperti pendapatan penjualan kotor, penjualan berdasarkan produk dan wilayah, dan profitabilitas keseluruhan. Manajer tingkat menengah membutuhkan informasi yang lebih terperinci mengenai hasil area fungsional dan departemen tertentu para perusahaan, seperti hubungan penjualan oleh tenaga penjualan, statistika produksi untuk pabrik atau lini produk tertentu, tingkat dan biaya kepegawaian, dan pendapatan penjualan untuk setiap bulan bahkan setiap hari. Manajer operasional membutuhkan informasi tingkat transaksi seperti jumlah suku cadang pada persediaan setiap harinya atau jumlah jam kerja pada hari Selasa oleh setiap karyawan. Yang keenam yaitu sistem pemrosesan transaksi. Manajer operasional membutuhkan sistem yang menyimpan catatan aktivitas dasar dari transaksi organisasi, seperti penjualan, penerimaan, penyimpanan kas, penggajian, keputusan kredit, dan arus bahan baku di pabrik. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System atau biasa disingkat dengan TPS menyediakan jenis informasi ini. Sebuah sistem pemrosesan transaksi adalah sistem yang terkomputerisasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti memasukkan pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Pada tingkat operasional, tugas, sumber daya, dan tujuan ditentukan sebelumnya dan sangat terstruktur. Manajer membutuhkan TPS untuk memonitor status operasi internal dan hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. Sistem pemrosesan transaksi seringkali sangat penting bagi bisnis sehingga kegagalan TPS selama beberapa jam dapat mengakibatkan kejatuhan perusahaan dan mungkin perusahaan lain yang terhubung dengannya. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau biasa disingkat dengan DSS menunjang pembuatan keputusan yang tidak rutin untuk manajemen tingkat menengah. Sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, di mana prosedur untuk mendapatkan solusi belum tentu ditentukan sebelumnya. Sistem ini mencoba menjawab pertanyaan, yaitu apa pengaruh pada jadwal produksi jika kita akan menggandakan penjualan pada bulan Desember? Apa yang akan terjadi pada pengembalian investasi kita jika jadwal pabrik ditunda untuk 6 bulan? Walaupun DSS menggunakan informasi internal dari TPS dan SIM, DSS sering membawa informasi dari sumber eksternal, seperti harga saham saat ini atau harga produk pesaing.